Oke, jadi kita lanjutin lagi materinya ya. Sekarang kita masuk ke materi terakhir di kimia dasar 2A yaitu tentang kimia organik dan biomolekul. Ya, jadi disclaimer dulu untuk materi ini nanti itu gimana ya? Kayak sedikit banget hitungannya gitu, lebih banyak ke konsep dan hafalan kita dan pemahaman gitu terkait apa kimia organik sama biomolekul itu. Jadi mungkin untuk materi ini lebih banyak juga untuk dibaca-baca materinya itu yang dari Nabil itu sangat ya komprehensif banget itu penjelasannya sama apa video-videonya itu. Iya. Oke, jadi kita mulai aja yang pertama itu mengenai kimia organik ya. Ya, jadi kimia organik ini merupakan studi tentang senyawa karbon dan kombinasinya dengan satu atau lebih unsur lain seperti hidrogen, nitrogen, oksigen dan sulfur ya. Jadi nanti kita akan banyak membahas mengenai atom karbon ya dan sifat-sifatnya gitu. Oke, jadi seperti yang kita tahu bahwa karbon ya itu kan kalau di tabel periodik unsur ya itu kan nomor atomnya 6 ya, di mana dia termasuk golongan 4A ya, 4A, di mana dia mempunyai elektron valensi sejumlah 4. Nah, dari sifat ini ya ada beberapa keistimewaan atom karbon. Yang pertama itu dia cenderung membentuk 4 ikatan kovalen ya. Ya dikarenakan dia memiliki ya katakanlah ini tangan gitu ya. Apa elektron valensinya ini. Nah, dia tuh punya 4 tangan. Nah, jadi dia berpotensi membentuk 4 ikatan kovalen gitu. Nah, kemudian di sini dia pun juga stabil membentuk ikatan rangkap 2 ataupun rangkap 3 gitu. Jadi nanti ke depan kita akan membahas juga mengenai ikatan rangkap 2 dari hidrokarbon yaitu alkena dan ikatan rangkap 3 atau alkuna gitu. Oke, berikutnya di sini ikatan antar karbon pun juga stabil ya. Jadi di sini selain dia karbon mengikat atom-atom lain tadi seperti hidrogen, nitrogen dan sebagainya, di sini karbon juga bisa mengikat sesamanya dengan stabil gitu. Itu untuk keistimewaan atom karbon. Nah, jadi kita masuk yang pertama. Saudara aku juga sambil apa lepas apa materi yang ini juga. Soalnya berkaitan gitu. Oke. Sebagai pelengkap lah yang di apa dikirim sama Nabil itu. Hidrokarbon. Nah, sesuai namanya ya, ada kata hidro dan ada kata karbon. Ya, hidro di sini berarti dia mengandung unsur hidrogen, karbon mengandung unsur karbon. Gitu. Nah, di mana di sini ada beberapa klasifikasi jenis hidrokarbon ya. Yang pertama itu ada alkana, ya, alkana dicirikan sebagai ikatan rangkap satu ya, ya di mana dia tuh ikatannya tunggal gitu antara baik karbon dengan karbon maupun karbon dengan hidrogen gitu. Nah, kemudian di sini ada juga alkena. Di mana alkena itu ya ada satu atau lebih ikatan antar karbon itu yang dua ya ikatannya apa namanya ganda gitu. Jadi misal di sini ada contohnya C dengan C gitu. Nah, kemudian di sini yang terakhir itu ada alkuna. Alkuna itu ya dicirikan dengan satu atau lebih ikatan rangkap 3. Nah, di mana di sini ada juga contoh dari apa namanya rumus umumnya. Jadi untuk alkana itu rumus umumnya CnH2n plus 2, alkena itu CnH2n dan alkuna itu CnH2n min 2 gitu. Oke, sampai sini aman. Ya. Oke, berikutnya mengenai menggambar hidrokarbon ya. Jadi hidrokarbon itu kita bisa nyatakan dalam apa sebuah visual gambar gitu ya. Nah, jadi di sini ada beberapa cara. Yang pertama itu ada struktural formula ya seperti ini kita jabarkan per ikatannya ya. Jadi di sini C punya 4 tangan mengikat H, sini H, ini C, kemudian mengikat lagi dan seterusnya gitu. Nah, ini biasanya terkesan panjang gitu ya kalau ngerjain soal itu terlalu menyita waktu gitu kalau kita apa namanya ini
menuliskannya dalam bentuk ini gitu. Oleh karena itu kita bisa persingkat lagi. Nah, dia menjadi condensed structural formula ya. Jadi di sini kita tuliskan dia per karbonnya, per atom karbonnya. Jadi di sini CH3, CH2, CH2, CH3 dan sebagainya gitu. Nah, ini biasanya juga cukup efektif kalau kita mengerjakan di apa soal-soal gitu ya. Nah, kemudian di sini ada juga yang lebih expert lagi ya, carbon skeleton formula. Jadi berupa garis-garis gitu. Nah, mungkin ini kalau buat otretan sangat bagus ini untuk menghemat waktu. Cuma harus ini apa paham juga gitu sama apa yang digambar gitu. Soalnya ini cukup membingungkan kalau menurut aku. Gitu. Terus ada juga ini ball and stick model yaitu mungkin untuk peragaan yang lebih lanjut gitu mengenai apa sifat-sifat dari hidrokarbon gitu. Jadi di sini ada contoh-contohnya ya. Pertama itu ada butana. Ya, butana itu merupakan alkana dengan panjang apa rantai karbon itu ada 4 ya di sini. 1, 2, 3, 4 ya butana. Kemudian di sini ada isobutana. Isobutana itu dengan kata lain kita bisa sebutkan sebagai 2 metil propana. Maksudnya apa di sini? 2 metil propana? Ya, di sini ada kata propana, artinya di sini gugus utamanya adalah propana. Ya. Kemudian ada 2 metil, berarti di karbon kedua dia itu ada ikatan, ada cabang metilnya gitu. Itu untuk isobutana. Dan di sini ada propena. Propena itu berarti dia alkena dengan banyak atom karbon gugusnya itu ya gugus atom karbonnya itu ada 3 ya di sini. Nah, di mana di sini ada ikatan rangkap 2 yang menandakan bahwa dia itu merupakan bagian dari alkena gitu. Oke, terus di sini ada propuna. Propuna itu ya golongan alkuna ya ada rangkap 3 di sini. Nah, di mana dia itu memiliki panjang rantai karbon itu sebanyak 3. Oke, berikutnya kita membahas mengenai isomer. Ya, isomer secara definisi dua atau lebih molekul yang memiliki rumus molekul sama ya. Ya, di sini eh, apa namanya? Kata kuncinya rumus molekulnya sama. Jadi misal apa butana itu kan C4H10 ya. Dia sama-sama C4H10 tapi strukturnya yang berbeda. Jadi kita bisa menggambarkannya dalam bentuk lain. Nah, contohnya tadi butana sama isobutana ya. Meskipun mereka sama-sama C4H10 ya rumus kimianya, tapi kalau dilihat tadi strukturnya itu berbeda ya. Butana itu kan ini ya CH3, CH2, CH2, CH3 untuk butana. Kalau isobutana ya dia itu CH3, CH, CH3, di sini CH3. Ya ini butana, ini isobutana. Ya meskipun sama-sama C4H10 gitu ya. Nah ini namanya isomer. Nah di sini isomer bisa diklasifikasikan menjadi beberapa jenis gitu. Yang pertama ada isomer secara konstitusional atau struktural. Ya, di sini kita bisa lihat strukturnya. Di sini ada F, ya. Kemudian isomernya F-nya ada di ujung gitu. Berarti dia dari strukturnya gitu. Nah, kemudian di sini ada juga jenis stereoisomer atau secara spasial, berarti secara ruang. Nah, dibedakan menjadi 2 yaitu ada diastereomer dan enantiomers. Nah, kalau diastereomer itu contohnya adalah cistran ya, gitu. Sedangkan untuk enantiomer itu nanti berkaitan dengan apa namanya sifat optik dari senyawanya itu. Dan di sini diastereomer itu dibedakan juga menjadi ini ya conformers dan rotamers gitu. Oke, mungkin kita akan bahas satu-satu ya. Oke, jadi yang pertama itu ada stereoisomer. Stereoisomer itu merupakan ya molekul yang memiliki ikatan sama tapi susunannya itu berbeda gitu. Jadi di sini cuma berbeda susunannya gitu. Ya, ini ya, ikatan sama, susunan berbeda. Ya penataannya aja yang berbeda gitu. Nah, ada 2 stereoisomer yaitu ada
diastereoisomer, dan enantiomer. Nah, tadi seperti yang disebutkan ya, contoh untuk diastereoisomer itu isomer yang bukan bayangan cermin. Atau dengan kata lain, ya di sini itu nama lainnya dari ini ya, itu isomer geometri gitu. Contohnya itu adalah cis trans gitu. Nah, maksudnya cis trans itu gimana? Oke, cis. Cis itu terjadi ketika ada salah satu ya ya minimal salah satu zat apa gugus yang dia itu saling ini sejajar gitu ya. Contohnya kan di sini CH3. Ada gugus cakang CH3, di sini juga ada CH3. Nah, dia itu sejajar. Minimal satu aja. Nah, itu udah disebut dengan cis gitu. Nah, ini juga ini H sejajar. Dia disebut dengan cis. Nah, kemudian di sini ada juga trans. Trans itu terjadi kalau misal gugus yang sama itu saling berseberangan ya. Di sini CH3 dengan CH3 ya. Dia membentuk diagonal. Begitu pula dengan H ini ya. Dia juga diagonal. Gitu. Oke. Nah, mungkin sebagai catatan ya, kalau misal kita menemukan sebuah geometri ya, apabila cis dan trans itu terjadi secara bersamaan, maka dia itu malah justru bukan termasuk cis dan trans ya. Jadi dia tidak memiliki isomer geometri. Ya, contohnya ini, misal kita punya C, ini C. Ini misal CH3, ini CH3. Di sini CH3, di sini H, misal gitu ya. Nah, kayak gini itu zat yang seperti ini dia itu malah justru tidak memiliki isomer geometri. Kenapa? Ya ini tadi cis dan trans itu berlaku bersama-sama itu nggak boleh kayak gitu lah. Ya ini ya. Jadi hanya boleh ada satu, entah itu cis atau trans, nggak boleh bareng gitu. Nah, untuk jenis isomer yang kedua dari stereoisomer yaitu adalah enantiomer. Di mana di sini dengan kata lain dia itu isomer optik. Merupakan dua molekul yang merupakan bayangan cermin ya. Jadi kalau kita apa namanya sejajarkan apa gitu, nah dia itu seperti bayangan cermin yang tidak saling overlap. Lebih lanjut di sini untuk enantiomer ya kita itu misalkan bingung ya itu maksudnya gimana kok bayangan cermin gitu. Apakah ada cara mudahnya kita biar tahu? Nah dia itu enantiomer atau bukan? Nah kita itu bisa mencarinya dengan yang namanya karbon kiral. Kita cek pakai karbon kiral. Apa itu karbon kiral? Jadi karbon kiral itu secara singkat merupakan karbon yang mengikat empat gugus atom yang empat atom atau gugus yang berbeda gitu. Jadi masing-masing tangan dari si karbonnya itu gandeng gugus yang berbeda-beda gitu ya. Contohnya di sini. C, karbonnya ya punya empat tangan. Tangan pertama dia menggandeng H, kemudian tangan yang kedua menggandeng NH2, tangan ketiga menggandeng R. R itu ya termasuk gugus CH3, CH2 dan ya seterusnya gitu. Kemudian di sini tangan yang satunya ini terakhir ini menggandeng COOH. Nah, jika ada zat yang seperti ini ya, karbonnya mengikat empat gugus yang berbeda, nah kita bisa katakan dia itu sebagai enantiomer ya, karena dia memiliki karbon kiral tadi gitu. Ya, contoh hidrokarbon kiral ya, seperti ini contohnya. Nah, di sini kita bisa lihat yang gambar pertama ini ya, kalau kita tuliskan dalam bentuk apa kondenset tadi kan, sebentar. Nah, di sini kan CH3, ini kan, terus ke sini ada CH2, ke sini ada CH2, terus ke sini, di sini ada C, sana di atasnya O, bawahnya CH3. Terus naik lagi ke sini ada CH2, paling ujung CH3. Ya, kalau kita lihat ya di sini gugus
Pertama itu ada apa? Propana, propil, sorry. Ada gugus propil di sini. Kemudian di sini ada metana. Kemudian di sini ada etil. Dan di sini ada oksigen ya berbeda-beda semuanya. Makanya di sini kita nyatakan dia itu sebagai karbon kiral gitu. Nah, kemudian contoh yang kedua di sini sebentar ya ini ya. Jadi di sini ada C, ya sama ya, sama seperti tadi di sini C terus atasnya O, ini CH3. Nah, sisanya itu beda lagi gitu ya. Jadi berbeda-beda. Ya, ini juga di sini karbon kiralnya dan di sini. Dan untuk yang atasnya ini ya di sini ya eh, apa kiralnya gitu. Ya, di mana dia itu mengikat empat yang berbeda. Oke, kita lanjutkan. Oke, sampai situ dulu aman nggak dari Iran? Iya, aman. Aman ya. Oke, Ya. Sar, bener nggak sampai sini tadi? Ya, aman ya. Sip. Oke. Nah, sekarang kita coba latihan gitu. Molekul mana yang memiliki isomer optik dan geometri? Isomer optik tadi dicontohkan sebagai dia memiliki karbon kiral. Kalau geometri, dia berarti apa? Cis trans. Eh, aku mulai yang gampang dulu deh, yang C sama D dulu. C itu aku kalau gambarin dia dalam bentuk condensate apa struktural, ya di sini kan CH3, terus turun ke sini ada CH2, naik di sini ada C. Dari itu tangannya berapa itu? Oh, masih 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 bisa. Di sini berarti berarti CH, terus ini ada garis dua ke sini berarti dia CH. Ya, dia ke sini ada CH lagi, terus ada CH3 dan di sini ada CH3. Nah, ya kalau kita gambarkan seperti itu untuk yang C. Nah, di sini kita akan coba apakah dia itu memiliki cis atau trans ya. Biasanya kan kelihatan ya di situ. Nah, di sini aku coba pisah untuk C sama C-nya ya. Dan di sini berarti aku punya H, di sini aku punya H. Kemudian sisanya di sini CH3, CH2. Yang sana berarti CH, CH3, CH3. Ya, kalau kita lihat di sini cis ya, cis terbentuk. Nah, kalau kita misal ubah jadi trans itu juga bisa itu. Berarti kita tinggal apa namanya? Ubah salah satu ya. Kita geser ini CH3 CH2 kita taruh atas, ini taruh bawah. Nah, udah jadi trans gitu. Nah, berarti di sini untuk C ini karena dia bisa dibentuk cis dan juga bisa dibentuk trans ya. Berarti dia punya isomer geometri. Nah, sekarang untuk yang D sama sama juga tadi caranya. Oh ya, mungkin kita cek dulu apakah di sini dia itu punya karbon kiral atau enggak ya. Oke, mari kita lihat di sini kemungkinan karbon kiral ya berarti dia itu yang tangannya bebas ya berarti. Ya, contohnya ada di sini ya. Ini kan CH3, CH2 ya berarti kan ini C, di sana ada H, ini H. Oh, bukan berarti karena dia ada dua H yang sama berarti dia nggak punya yang bagian sini. Jadi kalau bagian sini kayaknya nggak mungkin juga karena dia itu tangannya ini ya kepake dua. Jadi nggak mungkin gitu kalau misal ada. Jadi untuk kemungkinannya ada di sini. Coba ada nggak ya? Di sini C, terus berarti karena menggandeng H.
Ini CH3, CH3. Oh, nggak bisa juga. Ternyata di sini ada kesamaan gugus ya. Oke, berarti di sini dia cuma punya isomer geometri doang. Karena nggak ada karbon kiral. Gimana kalau yang D ini? Oke, kalau aku gambarin lagi kan CH3. Naik, di sini ada CH, gandeng lagi CH, ya. Terus ke sini ada CH lagi, ke sana CH3, ke bawah CH2, CH3. Nah, kalau kita lihat di sini apakah dia bisa dibentuk cistern ya? Berarti kita pecah dulu di bagian C sama C-nya. Ya, kita lihat di sini untuk C yang sebelah kiri ya, dia itu hanya menggandeng H sama CH3. Di sini H, sini CH3. Sedangkan yang sebelah kanan sini menggandeng H, terus lainnya ya CH3, CH2, CH3, CH3 ya, sama ya, berarti dia ini bisa dibentuk is dan trans juga bisa dibentuk, tinggal ini digeser ke sini, ini naik ke atas gitu. Nah, dia juga punya cis trans. Nah, di sini dia memiliki isomer geometri. Isomer geometri. Nah, sekarang kita cek apa dia punya isomer optik juga. Nah, kemungkinan karbon kiral itu berarti yang di sini kemungkinannya. Nah, sekarang kita cek di sini C ya, CH berarti di sini H. Oke. Nah, kemudian eh, di sini dia mengikat ini ya. Kemudian di sana mengikat ini mengikat ini, dia mengikat H. Oke. Nah, di sini terjadilah apa namanya itu tadi apa atom karbon yang kiral ya. Karena di sini dia menggandeng apa jenis gugus yang berbeda-beda ya gitu. Nah, di sini kan karbonnya di sini. Sedangkan dia itu masih memiliki satu tangan kan. Nah, kan ini udah dipakai tiga. Jadi kan di sini masih ada tangan satu dia menggandeng hidrogen. Nah, tangan yang kedua dia itu menggandeng CH3. Tangan yang ketiga dia menggandeng CH2, CH3. Sedangkan tangan yang terakhir dia menggandeng CH, CH, CH3. Beda semua. Nah, berarti di sini dia selain punya isomer geometri, dia juga punya isomer optik. Oke, berikutnya yang A sama B. Sebentar aku agak kurang paham itu kalau masalah tentang benzen-benzen. Coba aku lihat dulu di sini. Oke, ya intinya dia bisa di apa namanya itu di ini enggak apa eh, kalau misal kasusnya seperti ini ya benzen ini kita tinggal buat apa namanya pencerminan aja itu apakah dia itu bisa dicerminkan atau enggak gitu ya. Nah, ternyata ini sama ini tuh bisa dicerminkan gitu ya lewat bawah. Gimana nanti kan dia apa jadi seperti ini. Kalau yang ini kan jadi seperti ini gitu. Nah, dia kan strukturnya berbeda. Berarti untuk A sama B ini pasti dia memiliki ini ya apa isomer optik saja gitu. Nah, kan isomer geometri nggak ada karena mungkin ciri khas ya dari isomer geometri ini hanya dimiliki oleh alkena ya yang punya apa namanya ikatan dua ini. Nah, itu. Oke, sampai situ lagi aman nggak kira-kira? Ya. Ya, aman ya. Oke, mungkin sambil dibaca-baca juga itu apa catatan dari Nabil gitu. Soalnya emang banyak banget materinya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang mengenai alkana dan sifat fisiokimianya. Alkana, ya, dia hanya memiliki ikatan rangkap satu. Ya, ikatan satu tuh nggak ada double-double ikatannya ya. Nah, contohnya di sini dari suku pertama sampai suku 10. Metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana. Ya, tadi kan rumusnya untuk alkana kan CN H2N plus 2. Ya, di sini untuk suku pertama kalau C-nya 1 berarti kan hanya kan 2 kali 2 tambah 2 CH4. Gitu. Kalau C-nya 2 berarti C2H
2 kali 2 tambah 2 6. Gitu. Dan seterusnya. Sampai di sini kalau C-nya 10, hanya berarti 2 kali 10, 20 ditambah 2, C10 H22. Gitu. Kemudian di sini strukturnya ya kita bisa tuliskan gitu. Kalau metana kan CH4. Gitu. CH4 seperti ini. Kalau etana itu kan bisa CH3, CH3 itu kalau digambarkan dalam condensate struktural tadi. Kalau misal di sini ya apa? Propana berarti kan CH3, CH2, CH3. Butana CH3, CH2, CH2, CH3. Enggak cukup ya dan seterusnya. Nah, kemudian di sini untuk sifat fisik antara boiling point dan melting point ya kita lihat di sini. Semakin panjang rantai karbon, nilai melting point dan boiling point akan semakin tinggi ya. Nah, di sini dikasih pertanyaan juga, mengapa semakin panjang rantai karbon alkana semakin tinggi titik didingnya? Ya, sama ya di sini. Melting point sama boiling point-nya semakin tinggi. Nah, hal ini mengapa bisa terjadi? Ya, karena saat kita melelehkan atau bahkan mendidihkan si alkana ini, nah kita kan berarti harus memiliki cukup energi untuk melepaskan setiap ikatannya. Nah, kalau kita lihat semakin panjang rantai karbon, maka akan semakin banyak ikatan di dalamnya, baik antar C dengan H ataupun C dengan C gitu. Nah, karena semakin banyak yang harus dilepaskan ikatannya, berarti kan perlu energi lebih banyak. Nah, sehingga di sini titik didih maupun titik lelehnya juga akan semakin tinggi gitu. Begitu pula dengan densitasnya. Ya, semakin panjang rantai karbon ya maka densitasnya atau massa per volumenya ya massanya itu kan MR-nya semakin besar gitu ya. Dalam volume yang sama ya densitasnya tentu untuk yang rantai panjang itu akan jauh lebih besar gitu. Oke, kalau di sini selanjutnya ya tata nama alkana sama. Oke, tata nama alkana. Ya, jadi dalam kita menyebutkan alkana itu terutama yang punya gugus-gugus cabang itu ada aturannya. Pertama di sini nama molekul harus diakhiri dengan kata ana. Ya, metana, propana, butana, pentana dan sebagainya ya. Dan yang kedua, nama molekul didasarkan pada senyawa utama. Senyawa utama. Jadi senyawa yang memiliki rantai karbon paling panjang kemudian diikuti gugus cabang jika ada. Kemudian tiga, nah senyawa utama itu memiliki rantai karbon paling panjang ya. Jadi kita harus memperhatikan rantai mana yang paling panjang. Kemudian setelah kita tentukan rantai mana yang paling panjang, ya kita tentukan namanya itu apa. Gitu. Dan yang kelima, atom karbon diberi nomor dimulai dari ujung yang bertetangga paling dekat dengan cabang pertama. Oke, jadi nanti setelah kita dapatkan rantai karbon paling panjang, kemudian kita kasih nama apa itu rantai terpanjangnya. Nah, kita beri nomor setiap karbon. Dimulai dari mana? Dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Nah, gitu. Nah, kemudian di sini jika ada cabang, maka cabangnya itu harus diberi nama dengan akhiran il. Ya, contohnya metil, propil, butil dan sebagainya gitu. Kemudian di sini gugus alkil cabang ditulis di depan sebelum senyawa utama. Jadi nanti buat nulisnya itu cabang dulu baru senyawa utama. Nah, bila ada lebih dari satu gugus alkil, posisinya diberikan dengan angka ya. Nanti misal 2, 3 dan sebagainya gitu. Nah, bila ada lebih dari satu gugus, diberi awalan di tritetra ya dan seterusnya di depan nama aril. Aril itu ya alkil cabangnya tadi. Nah, bila ada lebih dari satu gugus aril terikat pada karbon yang sama, ulangi nomor karbonnya. Oke, mungkin ribet ya kalau ini. Mungkin coba kita akan latihan. Nah, contohnya ini. Berikan nama senyawa berikut. Nah, panjang gitu ya. Nah, oke, langkah pertama, step pertama, cari rantai terpanjang. Oke, rantai terpanjang itu berarti kita harus mulai dari ujung, kita tentukan dulu jalurnya. Oke, kemungkinan jalurnya kan yang terpanjang kan ini sama ke sana ya. Nah, tapi kita lihat dulu bener
Kalau yang kita belok ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi kalau yang lurus sampai mentok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, masih besar yang mentok. Nanti kita ambil yang sampai mentok ini. Nah, kita tetapkan dia sebagai rantai terpanjang. Gitu. Nah, setelah kita cari rantai terpanjang, kita tentukan namanya. Nah, di sini kan rantai terpanjang dia memiliki 8 atom karbon kan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alkana yang memiliki 8 atom karbon itu namanya oktana. Ya, berarti gugus utamanya namanya oktana. Sama ya seperti di sini. Nah, berikutnya di sini kita buat penomoran ya. Setelah kita dapat oktananya ini tadi, nah kita buat penomoran. Nomor satunya itu ujung yang paling dekat dengan cabang ya. Jadi di sini kalau hidrokarbon itu suka angka yang kecil-kecil gitu, nggak mau angka yang besar. Oke, kemungkinan kan bisa start dari sini atau start dari sini kan. Nah, tapi kita mau pilih yang mana? Oke, lihat dulu di sini. Ternyata di sini tuh ada cabang juga, cabang yang lain. Kira-kira nanti lebih dekat dari kiri atau kanan ya? Coba kita lihat ya. Kalau kita hitung dari kanan kan misal 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 6, 7, 8 ya. Aku tulis lengkap dulu. Oke, dia itu berhentinya di 5 ya saat percabangan. Nah, sekarang coba kita balik. Kalau aku ngitungnya mulai dari sini. 1, 2, 3, 4. Wah, ternyata berhenti di 4. Nah, artinya apa? Ujung, kalau kita ngitungnya mulai dari ujung yang paling kiri, itu akan membawa kita lebih dekat dengan cabang. Ya, jadi nanti kita ngitungnya mulainya dari kiri dulu, baru ke kanan. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, setelah kita uh, buat penomoran, ya di sini kita selidiki di mana letak gugus cabang itu berada. Nah, di sini kita lihat dia ada di 2, 4, sama 7. Nah, dia sesuai aturannya kita buat nama gugus cabangnya dulu, baru rantai terpanjangnya. Oke, di sini ada CH3. CH3 itu kan metil. Di sini CH2, CH3 dia itu kan etil. Sini metil juga. Oh, ternyata ada 2 metil. Ya sesuai aturan penamaan tadi ya, kalau misal ada ya lebih dari satu gugus alkil yang sama diberi awalan di tritetra. Di depan nama aril. Oke, karena di sini dia metilnya ada 2, maka gugusnya akan bernama dimetil. Nah, sekarang kita buat penamaannya. Oke, penamaannya itu dimulai dari gugus. Kalau gugusnya lebih dari satu ya. Nah, kita itu cari gugus yang alfabetis. Maksudnya kita ngurutinnya dari abjad ya. Karena di sini ada etil sama metil. E sama M kan masih duluan E. Berarti kita dulu apa? Kita tulis etilnya dulu. Etil ada di nomor 4. Berarti ini namanya 4 etil ya. Kemudian gugus berikutnya metil ya. Metil ada di nomor 2 sama 7. 4 etil, 2, 7 dimetil. Ya. Kemudian terakhir gugus yang paling panjang, oktana. Nah, penamaannya seperti ini. Oke, ini ada kesalahan ya dari slide-nya gitu. Oke, penamaan aman nggak dari Iren? Aman, Ki. Aman ya, ntar aku lihat dulu di sini ada nggak. Ya, sambil latihan juga ya di sini. Oke, ya bentar, ini sama nggak? Oh, ini sama kayak yang tadi. Ya, contohnya ini ya latihan sekalian. Oke, di sini mungkin aku kalau gambarin dia dalam bentuk kondensat struktural, CH3 naik CH2 ya, terus turun ke sini ada CH, bawahnya CH3,
naik ke sini CH2 turun. Ini ada C, sebentar itu C-nya CH berarti turun ada CH2, CH3 ke sana naik ke sini ada CH2 berarti CH CH2 turun CH2. Oke, lanjut ke sana ada CH, CH3 ya, terus di sini ada CH3. Panjang sekali. Oke, kita lihat di sini cabang yang paling panjang kan saat di sini ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 cabang paling panjang. Nah, di sini. Oke, 9 itu nonana. Dan kita buat penomoran dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Oke, kalau kita lihat secara sekilas paling dekat dari kanan ya ngitungnya. Oke, berarti kita hitung dari ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ya, karena di sini kalau kita membahas tentang hidrokarbon itu dia tuh suka angka yang kecil-kecil gitu. Nah, di sini gugusnya ada CH3 itu metil, sini juga ada metil, dan di sini ada etil sama kayak tadi. Etil sama metil nanti nulisnya duluan mana? Duluan etil ya karena alfabet E sama M. Oke. Jadi di sini kita tuliskan dulu etilnya 5. Etil ya 5 itu menandakan dia itu ada di karbon kelima dan etil. Berikutnya kita tuliskan metil. Metil itu ada di nomor 2 sama 7. 2,7 gugusnya metil, tapi karena metilnya ada 2 kita pakai nama dimetil. Baru terakhir masukkan kata nonana. Ya. Jadi untuk gugus ini kita namakan sebagai 5 etil 27 dimetil nonana gitu. Oke, oke seperti itu untuk penamaannya. Nah, berikutnya kita masuk ke sifat kimia dari alkana. Sebentar. Nah, oke. Jadi untuk sifat kimia dari alkana ada beberapa. Yang pertama itu alkana merupakan hidrokarbon yang relatif tidak reaktif. Nah, jadi dia itu sulit untuk bereaksi sebenarnya. Oleh karena itu mengapa alkana itu nama lainnya parafin? Ya, parafin itu artinya sulit untuk bereaksi. Gitu. Nah, kalau kita apa namanya apa itu apa ya bukan asumsi kan apa kalau kita dengar kata parafin itu kan kayak berkaitan sama lilin dan sebagainya gitu ya. Nah, ya lilin itu juga termasuk dalam contoh alkana gitu. Oke, kemudian di sini berikutnya pada temperatur ruang dia itu tidak bereaksi dengan H2SO4 pekat maupun NaOH pekat ya, tetapi dapat bereaksi dengan HNO3 panas. Ya, jadi dia itu ya karena tadi sulit reaktif ya. Nah, maka di sini di suhu ruang itu ya nggak bisa bereaksi walaupun pekat gitu yang reaktannya. Nah, tapi di sini kita ingat ya dalam laju reaksi kalau suhunya tinggi itu dia mempercepat kinetika ya. Nah, di sini dia bisa bereaksi dengan asam nitrat panas menghasilkan ya gugus NO2 dan air. Berikutnya sifat kimia alkana itu dia itu dapat terhalogenasi oleh Cl2. Ya, terhalogen, halogen. Halogen itu kan golongan 7A. Dia itu bisa bereaksi dengan 7A. Golongan 7A dengan kata kunci di sini temperatur tinggi ya. Jadi di sini alkana, contohnya apa yang di sini metana. Metana kita reaksikan dengan halogen berupa klor gas klor Cl2. Nah, di sini nanti ya kalau aku gambarin ya. C ini H, ini H, ini H, ini H. Bereaksi dengan Cl. Cl dia nanti Cl-nya akan membawa pergi salah satu H dari metana ya, dibawa pergi dia. Sedangkan nanti setelah dibawa pergi Cl sisanya dia masuk menggantikan. Gitu. Ya, jadi di sini akhirnya jadi CH, sini Cl, sini H, sini H.
Ya, kemudian ini yang dibawa kabur tadi ditambah HCl gitu. Nah, konsep halogenasi seperti itu. Salah satu bawa kabur, salah satunya masuk gitu. Oke, berikutnya juga di sini alkana dapat mengalami reaksi dekomposisi pada suhu tinggi ya. Kata kuncinya suhu tinggi lagi gitu karena sulit apa dia itu tidak reaktif gitu. Nah, di mana di sini CH4 dia terdekomposisi menjadi C ditambah 2H2 dan di sini CH3 ya dia itu akan terdekomposisi menjadi ini ya CH2 plus H2. Jadi contohnya seperti ini ya. CH3 ya. Kalau kita gambarkan kan ini C, ini C, ini H, ini H, ini H, sini H, H. Nah, karena dia itu terdekomposisi, maka ada salah apa H itu keluar, dia pergi. Nah, kan tangannya nganggur kan jadinya. Nah, biar nggak nganggur, di sini dia berikatan menjadi alkena. Nah, seperti itu. Ya, jadi di sini H2-nya bisa lari gitu. Nah, sedangkan tangan yang nganggur tadi dia saling berikatan sesama C-nya gitu. Nah, kemudian di sini alkana juga bisa bereaksi bereaksi dengan oksigen menghasilkan CO2 dan H2O. Ya, dengan kata lain alkana bisa dibakar ya. Reaksi dengan oksigen itu berarti pembakaran, oksidasi. Ya, contohnya apa? Bensin. Bensin itu kan sekitar ini ya oktana itu kan yang gugusnya ada 8. Nah, dia kan kalau dibakar kan ya emisinya menghasilkan apa? Gas karbon dioksida gitu ya, menyebabkan gas rumah kaca gitu. Nah, oke, itu untuk sifat kimia dari alkana. Oke, berikutnya di sini sifat alkana, oke. Oh ya, mungkin tambahan ya, sifat alkana yang terdekomposisi tadi, yang ini. Nah, dia itu kalau dalam pengolahan minyak bumi, ya dia itu disebut sebagai cracking. Nah, contohnya di sini crude oil itu punya rantai C yang sangat panjang. Ya, kemudian pengolahannya dilakukan dengan memutus rantai C. Oke, ya. Jadi di sini untuk pengolahan minyak bumi ya, karena minyak bumi itu sebenarnya C-nya itu bisa sampai 60 itu untuk yang aspal gitu. Nah, dia itu di cracking biar kita bisa mendapatkan molekul yang kita inginkan kan. Jadi dari minyak bumi kan bisa kita olah jadi bensin, jadi minyak tanah, jadi apa pelumas dan sebagainya di mana dia itu sebenarnya nilai C-nya itu berbeda-beda gitu. Nah, di mana cara mendapatkannya itu dengan cara cracking ini tadi. Gitu. Oke, dan nextnya alkena dan alkuna. Ya, alkena tadi ya, di mana dia tuh salah satu, ya minimal satu, ada ikatan rangkap dua. Sehingga di sini dia memiliki rumus umum CnH2n. Ya, kalau tadi kan alkana CnH2n plus 2, sekarang jadi CnH2n. Kemudian di sini ada alkuna, alkuna itu ya salah satu, ada minimal satu yang berantai 3. Sehingga di sini nanti dia rumus umumnya jadi CnH2n-2 gitu ya. Nah, ya sama seperti ini. Nah, sekarang tata nama lagi. Ya sebenarnya prinsipnya sama seperti alkana tadi. Kalau misal alkana bisa, ya alkena sama alkuna ya pasti bisa gitu. Ya peraturannya sama sebenarnya ya. Oke, mungkin di sini contohnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 itu berarti hep, heptena. Karena di sini ada rangkap 2 ya, heptena. Nah, karena di sini ikatan rangkap duanya ya ada di nomor 2, maka kita namakan dia sebagai 2 heptena. Nah, terus di sini ada lebih ribet lagi di sini. CH3 2C. Nah, itulah. Oke, kita gambarkan dulu di sini. Berarti di sini kan ada CH3, kemudian di sini ada C. Ya, karena CH3-nya ada 2, berarti salah satunya ada di sini. Kemudian berikatan 2 C. Lalu ada CH3 2 kali ya. CH3. Ini juga CH3 lagi. Nah, sekarang kita lihat gugus terpanjangnya
itu ada 4. Ya, 4 berarti namanya butena. Nah, setelah kita dapat gugus terpanjangnya, kita buat penomoran lagi. Ya, tapi di sini penomorannya kita dasarkan pada ikatan rangkap, ya pada ikatannya. Ya, jadi di sini kan ikatan nomor 1, ikatan nomor 2, ikatan nomor 3. Kalau aku balik 1, 2, 3. Nah, di sini kita utamakan yang paling dekat dengan ikatan rangkapnya dulu. Oke, kalau aku hitung dari kanan atau dari kiri itu kan sama-sama menghasilkan 2. Nah. Berarti aku bebas mau pilih dari kanan ataupun dari kiri. Gitu. Berarti di sini nanti akhir-akhirnya itu 2 butena. Ya, oke. Nah, berikutnya aku hitung juga dari karbonnya ya. Setelah aku hitung dari ikatannya, sekarang aku hitung dari karbonnya juga. Ya, kita harus utamakan lebih dekat dengan rantai cabang. Ya, baik aku hitung dari kiri maupun kanan ya sama-sama ini ya, dapatnya 2 dan 3 gitu. Ya, kalau aku mau hitung dari sini 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan yang terdekat kan di nomor 2. Kalau aku hitung dari kiri 1, 2, 3, 4 ya, 2 juga sama. Berarti bebas aku mau hitung dari kanan atau kiri. Nah, di sini kan metil, ini juga metil. Nah, berarti di sini aku kasih nama 2,3 dimetil, gugus terpanjangnya ini ya, 2 butena. Ya, sedikit lebih kompleks. Nah, sekarang kita juga harus memperhatikan dari ikatannya gitu. Apa dari katanya selain dari melihat gugusnya gitu. Nah, kemudian ternyata di sini itu kalau kita berbicara tentang alkena dan alkuna itu rangkapnya itu cuma 1. Nah, ada juga kasus di mana rangkapnya itu lebih dari 1. Ya, di sini rangkap duanya ada 2, di sini rangkap duanya ada 3. Kalau begitu nanti dia ini termasuk ke dalam alkadiena. Sedangkan yang bawah ini termasuk ke dalam alkatriena. Gitu. Itu sebagai informasi aja. Kemungkinan jarang sih keluar yang alkadiena sama alkatriena. Gitu. Nah, berikutnya ini untuk isomer geometri cis trans ya, kita kasih awalan cis trans ya, contohnya trans 1,2 dibromometana atau cis 1,2 dibromometana. Ya, ini merupakan salah satu ciri khusus dari alkena, di mana alkena ini memungkinkan terjadinya isomer geometri tadi. Alkena dan apa cis dan trans gitu. Oke, sampai situ lagi aman nggak? Ya. Aman ya, sip. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai reaksi-reaksi yang terjadi di dalam alkena ataupun alkuna. Di mana di sini kalau kita lihat ya ada yang namanya itu reaksi adisi. Oke, dia ini berasal dari bahasa Inggris add. Add itu kan berarti tambah ya, add gitu, tambah. Reaksi penambahan. Nah, di sini kita lihat alkena ya, di sini C-nya ada 2 berarti dia termasuk apa? Eh, butena. Bukan, sorry, 2 itu etena. Ya, etena. Etena di sini yang atas ya, kita lihat yang atas. Nah, dia itu ada Cl Cl2. Dia ada tambahan Cl2 ya, atau dengan kata lain halogenasi lagi. Ya, halogenasi. Ya sama prinsipnya tadi. Ini C, C, ini eh, H, H, H. Nah, bedanya kalau yang untuk alkana tadi salah satu apa namanya? Salah satu dia itu membawa lari, kemudian satunya masuk. Bedanya kalau yang alkena ini semua dimasukin. Ya karena add ya ditambahin bukan dibawa lari gitu. Ya udah berarti di sini ditambah Cl. Nah, gimana cara nambahinnya? Ya, di sini kita lihat ada potensi ikatan rangkap. Pecah aja biar pada masuk gitu. Nah, ya udah berarti di sini ikatan rangkapnya kita pecah jadi C C.
ya. Berarti di sini nambah tangan satu, ada H, sini Cl, sini H, sini Cl. Gitu. Nah, itu ya untuk reaksi adisi. Nah, contoh yang kedua di sini kalau misal etenanya tadi aku tambahin sama HCl. Oke. Nah, jadi di sini sebentar, aku gambar ubah dulu. Ya, kalau misal aku reaksiin etena dengan HCl, nah nanti tuh ada sebuah kemungkinan gitu. Ya, kita lihat di sini ya. C, C ini kan bukan sorry. Ya, ini kalau direaksiin sama HCl berarti kan ini otomatis pecah gitu kan. Ya, katanya jadi rangkap satu doang. C, C. Ya, ini merupakan ciri adisi ya. Adisi itu karena dia menambah, maka dia harus memecah ikatan. Gitu. Oke, di sini tinggal H, 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 H. Nah, oke. Nah, terus di sini apa namanya? Karena masih ada sisa tangan satu lagi di sini juga, di sini juga. Nah, maka di sini kita masukkan si Cl, sini H. Bebas mau ambil yang mana gitu. Nah, tapi tidak selalu demikian. Nah, maksudnya gimana di sini? Oke, kalau ini aman ya, kita masukin Cl sama H itu bebas mau di mana soalnya ada tangan nganggur. Sini satu bisa. Nah, masalahnya itu ada di sini. Ya, kalau di sini kita lihat tuh, kita punya gugus seperti ini ya. Ya, jadi kalau kita tuliskan CH3, CH, CH2. Ya ini eh, apa? Satu, ini tiga berarti satu propena. Ya, satu propena ditambah HCl. Ya sebenarnya prinsipnya sama. Kita apa namanya itu pecah ikatannya kan berarti jadi ada tangan nganggur lagi kan di situ. Tuliskan kan seperti ini H, sini H, sini CH3. Tangan nganggur kan berarti ada di sini satu, sini satu. Kita bisa masukkan H, kita bisa masukkan Cl. Nah, ternyata di sini tuh ada dua kemungkinan. Bisa seperti ini, hanya sebelah kiri, atau hanya sebelah kanan. Nah, gimana yang benar? Nah, ternyata di sini untuk yang kasus yang atas, ya dia tuh not observed. Ya, berarti dia itu dalam praktiknya nggak pernah ditemuin yang modelnya itu kayak gitu. Nah, dia yang ditemuin malah justru yang paling bawah gitu. Nah, oleh karena itu di sini CL-nya yang sini hanya yang sini. Kenapa bisa begitu? Nah, di sini ada namanya itu aturan Markov-Nikov. Nah, aturan Markov-Nikov ini ketika reagen polar ditambahkan pada alkena asimetris, ya, jadi ya intinya untuk apa HCl itu kan polar ya, hanya itu positif, Cl-nya negatifnya. Kalau kita masukkan ke alkena, ya ujung positif bagian yang paling kurang elektronegatif dari reagen ditambahkan pada atom atom karbon yang paling banyak mengandung hidrogen. Nah, apa artinya di sini? Ya, jadi di sini kita menambahkan hidrogen pada atom karbon yang kaya dengan hidrogen. Oke, jadi mungkin simpelnya seperti ini. CH3, CH, CH2. Karena ketambahan HCl, dia putus. Nganggur kan, ada dua tangan. Nah, kita mau masukin H sama Cl. Nah, di sini aturannya minta hidrogen itu mau masuk ke karbon yang C-nya paling banyak. Ya kan di sini kan kemungkinan masuknya kan cuma di sini sama di sini. Nah, sekarang kita tinggal lihat karbon mana yang hidrogennya paling banyak. Oh, ternyata yang CH2 ini berarti nanti hidrogennya masuk ke yang sini, Cl-nya masuk yang sana gitu.
Nah, jadi di sini aturan Markov-Nikov secara sederhana kita bisa nyatakan ya yang kaya hidrogen makin kaya hidrogen gitu. Nah, jadi kan di sini hidrogen masuk ke yang kaya hidrogen gitu ya. Di sini ada CH sama CH2 hidrogen yang masuk yang ke CH2 gitu. Oke, sampai sini lagi aman nggak dari Iren kira-kira? Ada yang bingung nggak dari aturan Markov-Nikov? Hmm. Oke, masih aman ya? Oke, sip. Ya emang gitu prinsip dari alkena itu memang lumayan lebih kompleks daripada alkana gitu ya. Oke, kemudian di sini ya reaksi adisi. Ya, ini merupakan mekanisme-mekanisme ya, mekanisme reaksi adisi pada alkena simetris. Di bawah ini adalah mekanisme reaksi adisi pada etena dan hidrogen klorida yang memiliki gugus proton dan klorida. Ini eh, sebagai apa namanya teori saja gitu ya. Jadi adisi itu bisa terjadi karena beberapa reaksi mekanisme. Ada serangan elektrofil dan serangan nukleofil gitu. Nah, serangan elektrofil ini menyerang ikatan rangkap ya, mengambil sepasang elektron. Ya tadi ya. Berarti serangan elektrofil kita putus itu ikatannya ya karena kita mau masukin gitu. Kemudian serangan nukleofil ya kemudian di sini setelah diputus ya berarti kita bisa masuk gitulah udahnya gitu. Oke, next kita membahas mengenai hidrokarbon aromatik ya. Aromatik, aromatik ya. Itu tuh dicirikan dengan adanya cincin benzen. Ya, cincin benzen itu kan ini C6H6. Kalau kita gambarkan dia itu seperti ini sebenarnya. CH. Nah, aku agak bingung untuk hanya mungkin aku tulis dulu C-nya dulu ya. Ini C, ini C, ini C, ini C. Jadi di sini ada CH, 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 CH. Nah, seperti ini. Ini benzen. Nah, biasanya kalau dalam kimia ya kita tuliskan sebagai segi 6, di mana di sini itu ya setiap dua sisi itu ada garisnya. Ya di sini satu, dua, tiga. Nah, dia itu menandakan sebagai alkena sebenarnya. Alkena yang ada tiga rangkap berarti dia itu alkatriena. Nah, dia itu menandakan alkatriena gitu. Nah, kemudian di sini ada beberapa contoh derivatif dari benzen. Contohnya itu ada toluena. Toluena itu benzen ketambahan metil di atasnya di sini. Kemudian ada etil benzen, benzen ketambahan etil. Kemudian ada juga naftalena. Ya, dua benzen yang saling menyatu. Yang sebagai pengetahuan aja gitu. Nah, ternyata di sini itu ya untuk hidrokarbon aromatik sebenarnya aku samain dulu sama di sini. Ya, ya dia itu bisa bereaksi. Ada reaksinya. Yang pertama ada substitusi. Ya, kalau substitusi tadi berarti salah satu ngambil, salah satu bawa lari, satunya masuk ya karena disubstitusi. Ya, contohnya ini ya C6H6 ketambahan Cl2. Nah, Cl-nya masuk, hidrogennya dibawa keluar sama Cl1-nya jadi HCl gitu. Kemudian ada reaksi nitrasi. Nitrasi tadi ya apa hidrokarbonnya tadi ketambahan sama HNO3 ya yang panas tadi lah gitu. Nah, kemudian di sini NO2-nya masuk ya sebenarnya seperti substitusi juga tapi di sini yang masuk itu NO2-nya gitu. Kemudian dia nanti apa mengambil hanya nanti dibawa pergi sama OH jadi air gitu. Ya, kemudian di sini ada juga sulfonasi. Sulfonasi itu juga dia nanti SO3 hanya menggantikan salah satu hidrogen, kemudian hidrogennya dibawa lari jadi air gitu. Ini ya pengetahuan juga sebenarnya. Nah, kemudian di sini, mengapa adisi aromatik itu sulit terjadi? Ya, mengapa reaksi adisi sulit terjadi? Berarti apa? Pemecahan ikatan. Gitu. Nah, di sini
apa delokalisasi elektron I pada cincin benzen menstabilkan cincin sehingga tidak mudah melakukan reaksi adisi. Ya, sehingga yang lebih umum itu substitusi. Kenapa di sini kita nggak bisa adisi? Karena dengan kata lain, benzen itu sangat stabil ikatan rangkapnya gitu. Artinya kita tuh sangat sulit untuk memecah ikatannya gitu. Biar apa namanya bisa membuat ikatan seperti ini. Nah, karena apa sifat stabilan itu maka di sini yang memungkinkan itu hanyalah substitusi. Kita bisa menggantikan salah satu, tapi kita nggak bisa memecahkan ikatannya gitu. Ya, kemudian ini ada mekanisme substitusi pada aromatik ya. Jadi di sini ya ini tahap-tahapannya aja. Mungkin buat cara mudahnya ya berarti tadi kan salah satu hidrogennya lari dibawa dibawa pergi kemudian sisanya masuk gitu. Ya seperti apa kalau misal bingung tinggal dipahami dari persamaan kimianya aja gitu. Nah ini untuk visualisasi mekanismenya itu gimana kok bisa terjadi. Kayak untuk sulfonasi, untuk nitrasi dan substitusi. Oke, sampai situ dulu kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Halo, Hmm, belum ada sih. aman ya? Oke. Nah ini catatan untuk benzen itu ya ada di sini ya derivatif-derivatifnya, kemudian ya tadi tentang cara reaksi-reaksinya yang lebih detail itu dijelasin di sini. Nah, oke mungkin untuk yang apa namanya, sebentar aku stop record dulu.